Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menampilkan drama Perang Diponegoro. Saya Mutia Kasatlapatin sebagai Pati Danurejo, penjaga keraton dan juga penasehat keraton. Saya Adan Fadil Khairun sebagai Dendels dan pengikut Diponegoro. Saya Serla Isnaininoto sebagai Sri Sultan dan penjaga keraton. Saya Deviana Putri Santoso sebagai pihak keraton dan rakyat. Saya Najwa Razim Muntazar sebagai Semisar dan Pangeran Diponegoro. Selamat menyaksikan. Pangeran Diponegoro adalah salah seorang pahlawan nasional Republik Indonesia. Beliau dilahirkan di Yogyakarta 11 November 1785 dari seorang garwa ampean atau selir bernama R.A. Mangkarawati. Ia meninggal pada saat pengasingannya di Makassar, Sulawesi Selatan pada tanggal 8 Januari 1855 pada umur 69 tahun, yang kemudian dimakamkan di Makassar. Pangeran Diponegoro adalah putra sulung Hamengkubuwana III, seorang Raja Mataram di Yogyakarta. Pangeran Diponegoro bernama kecil Bendoro Raden Mas Ontowiryo. Inilah kisah di mana perjuangan Pangeran Diponegoro dimulai untuk merebut Indonesia dari tangan Belanda. Pada tanggal 5 Januari 1808, pada waktu penguasaan Dendels, terjadi perseteruan pihak Belanda dan keraton. Saya ingin membangun jalan dari Anyar hingga Panarapan ini berjalan secepatnya. Saya tidak mau tahu, akses harus dibuka untuk memperlancar pembangunan jalan. Kami tidak bisa melakukannya sebelum ada persetujuan dari pihak keraton. Bisa di jalur lain. Bagaimanapun caranya, saya ingin akses segera dibuka untuk memperlancar pembangunan jalan. Kedua pihak tidak ada yang mengalah, mereka tetap bersikukuh dengan pendapatnya masing-masing. Sri Sultan Hamengkubuwono IV ingin agar adiknya diangkat menjadi penguasa kerajaan Yogyakarta. Sistem birokrasi kerajaan kita saat ini mulai kacau. Dengan menaikkan tataan, hal ini akan membantu sistem birokrasi kerajaan kita. Bagaimana menurutnya penasihat kerajaan? Tapi Tuan, bagaimana bisa Sultan Hamengkubuwono V dapat memimpin kerajaan ini sedangkan dia masih muda? Pada tahun 1823 datanglah Presiden Belanda. Bagaimana jika kerajaan Tuhan saya pilih untuk menggantikan Tuhan sampai adik Tuhan berdua? Sepertinya pihak keraton dapat memimpin kita. Ia adalah keturunan dari pakualam yaitu Pangeran Diponegoro. Bagaimana bisa Tuhan menolaknya bagi? Baiklah, kalau memang tawaran itu didasarkan atas niat baik. Saya berjanji akan meningkatkan kesejahteraan rakyat Yogyakarta. Tidak menepati janji yang dibuatnya kepada Sri Sultan Hamengkubuwono IV. Pada kenyataannya, banyak rakyat yang sengsara selama masa kepemimpinannya. Suatu hari datanglah seorang bangsawan, putra dari Hamengkubuwono III, yaitu Pangeran Diponegoro. Pangeran Diponegoro gusar dan tidak puas dengan kepemimpinan Smithers yang jauh dari kesejahteraan rakyat. Sejak peristiwa tersebut, Pangeran Diponegoro memulai pemberontakan terhadap Belanda karena menganggap tindakan Belanda sangat merugikan rakyat. Saya rindu akan Tuan Sri Sultan. Pemimpin dari Belanda itu sangat jauh berbeda dari Tuan kami. Belanda itu sangat kejam sekali dan tidak memiliki hati. Tahulah, orang kerajaan itu sekarang sudah mengalami perubahan. Kami juga ya. Harus menjadi selesai. Kita manfaatkan saja di Ponorogo. Bahkan memiliki banyak channel dengan sesama bangsa sepertinya. Maka pergilah penjaga keraton itu ke kediaman Pangeran Diponegoro untuk meminta kompensasi. Pangeran Diponegoro segera mencari pinjaman ke seorang kapten dari Tionghoa. Setelah Diponegoro memberikan uang kompensasi kepada pihak keraton, semisal maksud rakyat sehingga Diponegoro memutuskan hubungan dengan pihak keraton. Rakyat merasa mendapat keuntungan juga dari hasil kerjasama dengan Belanda. Diponegoro akhirnya menyatakan perangnya terhadap Belanda. Cepat, kita pasang dulu. Apa kita sudah mendapatkan izin dari Pangeran Diponegoro untuk mengaktifasi kapal-kapal itu? Sudahlah, langsung saja. Pangeran Diponegoro. Cepat, suruh anak buahmu untuk melaksanakan tugas pembangunan itu. Pangeran Diponegoro mengetahui akan hal itu. Ia sangat marah karena patok-patok yang dipasang itu melewati makam keluarga Pangeran Diponegoro. Pangeran Diponegoro marah dan menyuruh rakyat untuk mencabuti patok-patok tersebut. Kenapa kalian mencabuti patok-patok itu? Cepat pasang kembali. Kami tidak takut akan Belanda. Pangeran Diponegoro pun sudah meminta secara baik-baik, tetapi tidak dihiraukan. Kurang ajar sekali kalian ini. Serang!
Tuan, bagaimana ini? Gimana kita harus berlindung? Keadaan semakin sengit dan kita tidak memiliki tempat untuk berlindung, Tuan. Sudah, kita pergi ke lorong dan bangun gua untuk berlindung. Siap, Tuan. Akan kami laksanakan demi berjuang. Kemudian, Pangeran Diponegoro menyusun siasat perang merencanakan untuk menyerang keraton Yogyakarta dengan mengisolasi pasukan Belanda. Sebagai pemimpin, Pangeran Diponegoro didampingi oleh Pangeran Mangkubumi Ali Basyah Sentot dan Kiai Maja sebagai pengawas spiritual dalam perang ini. Perang ini semakin meluas hampir di seluruh Jawa. Karena itu, Belanda berusaha meningkatkan kekuatannya. Belanda mengalami kesulitan untuk mengejar Pangeran Diponegoro yang selalu mengirim serangan dalam skala kecil dan mendadak. Belanda menawarkan 20.000 real kepada rakyat yang bisa menemukan Pangeran Diponegoro. Akhir cerita, Pangeran Diponegoro tertipu dengan siasat Belanda dan ditawan di Semarang. Mungkin itu saja yang dapat kita tampilkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.